Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan ke-7 Matematika Teknik. Selamat siang, selamat sore. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam keadaan penuh sukacita. Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan bersama-sama belajar tentang materi akar-akar persamaan. Akar-akar persamaan sudah banyak kita kenal, dan yang terkenal adalah menggunakan rumus ABC. Tetapi tentu saja banyak persamaan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik atau secara eksak, maka dapat kita lakukan dengan metode numerik. Ada 5 metode untuk mencari akar persamaan ini, yaitu metode setengah interval, metode Newton-Raphson, kemudian metode interpolasi linier, dan selanjutnya adalah metode sekant serta metode iterasi. Dalam perkuliahan ke-7 nanti yang akan kita pelajari 3 metode saja, kemudian sisanya akan diberikan pada pertemuan setelah ujian. Maka marilah kita simak materi akar-akar persamaan ini. Kita siapkan buku-buku yang ada dan semoga dapat dipelajari dengan baik. Akar-akar persamaan di dalam bab ini akan dipelajari cara-cara mencari akar persamaan. Pada persamaan polinomial derajat 2, ini dapat diselesaikan dengan rumus persamaan kuadrat yang sederhana. Sebagai contoh adalah dalam bentuk persamaan ABC, yaitu dengan bentuk yang sudah kita kenal, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau kita cari akar-akarnya, maka dapat kita hitung dengan rumus ini, yaitu x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ada beberapa cara di dalam mencari akar persamaan ini, yaitu dengan cara melengkapi kuadratnya. Sebagai contoh, untuk rumus ABC, kita selesaikan seperti ini. Jadi, pada persamaan, kalau kita punya A sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan min 4, maka kita bisa mencari akar persamaannya dengan rumus ABC, maka akan diperoleh akarnya adalah 3 plus minus akar 13. Kemudian yang kedua adalah dengan diselesaikan dengan melengkapi persamaan kuadrat. Kita akan menambahkan suatu konstanta seperti terlihat di sini. Di persamaan aslinya adalah x kuadrat min 6x min 4. Kemudian saya tambahkan di kiri dan kanan 4. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai x kuadrat min 6x sama dengan 4. Kemudian supaya mengikuti persamaan yang sudah sangat kita kenal, maka kita hitung dengan x kuadrat plus 2 min 3x sama dengan 4. Kemudian min 3x itu kita kuadratkan, kita tambahkan
di kiri dan kanan. Maka yang sebelah kiri tanda sama dengan ini akan menjadi X min 3 kuadrat, sedang yang ruas kanan adalah 4 plus min 3 kuadrat. Sehingga akan menjadi X min 3 kuadrat sama dengan 13. Sehingga akarnya adalah X min 3 sama dengan plus minus akar 13. Hasilnya X sama dengan 3 plus minus akar 13. Kalau itu merupakan polinomial derajat 3 atau 4, dan seringkali juga rumus-rumus yang ada itu sangat kompleks dan jarang digunakan. Maka untuk persamaan dengan derajat yang lebih tinggi, maka sulit untuk memperoleh akar dari persamaan tersebut. Sebagai contoh di sini terlihat fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Atau fx sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Demikian, ini cukup sulit untuk dicari akar-akar persamaannya. Maka kemudian kita lakukan pendekatan numerik untuk menyelesaikan akar persamaan tersebut, dan kita lakukan secara iterasi atau berurutan. Sehingga hasil yang diperoleh itu nanti akan lebih teliti dari perkiraan sebelumnya. Dengan prosedur iterasi yang dianggap cukup, maka akan kita peroleh nilai perkiraan yang nanti akan mendekati nilai eksaknya dengan suatu toleransi kesalahan yang diizinkan. Nah, pada umumnya ketika kita mencari akar persamaan, itu adalah dengan membuat suatu grafik dengan memasukkan nilai-nilai yang ada, nanti akan terbentuk sebuah grafik seperti ini. Akar persamaan itu adalah pertemuan antara sumbu X dengan kurva tersebut. Kemudian cara yang lain adalah dengan cara coba banding. Jadi kita mencoba suatu nilai sembarang, kemudian dievaluasi apakah nilai fx tersebut sama dengan 0. Bila tidak sama dengan 0, maka dicoba nilai lain. Nah, tentu prosedur ini nanti akan sangat menjemukan untuk dapat memperoleh nilai akar dari persamaan yang ada. Maka kita kenalkan metode yang pertama adalah metode setengah interval. Kalau prosedur hitungan secara grafis dapat dilihat pada gambar, langkah-langkah penyelesaian itu sebagai berikut. Jadi kita gambarkan di dalam grafik ini adalah fungsi X, kemudian kita mengambil dua buah nilai sembarang dengan syarat bahwa pada titik tersebut nanti akan dapat diperoleh nilai fx-nya dan hasilnya harus satu negatif dan satu positif. Sebagai contoh di sini diambil untuk X1 dan X2. Kemudian hasilnya kita rata-rata. Jadi X1 plus X2 dibagi 2. Nanti akan diperoleh suatu titik lagi. Maka akan diperoleh apakah nilai tersebut positif atau negatif. Jadi dengan catatan bahwa akar persamaan itu terletak di antara tanda negatif dan
positif. Jadi nilai 0 itu terletak antara fungsi negatif dan fungsi positif. Jadi kalau nanti tercapai bahwa fxi itu didekati dengan fxi plus 1 itu lebih kecil 0, maka kita ulang lagi. Demikian kita hitung rata-ratanya, yaitu x1 sama dengan xi min xi plus 1 per 2. Kemudian kita lakukan evaluasi. Kalau lebih kecil 0, kita tetapkan xi plus 1 sama dengan t. Kemudian lanjutkan langkah berikutnya. Demikian itu kita lakukan sehingga kita bisa memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan yang kita cari. Bila perkiraan baru sudah cukup kecil, maka hitungan dianggap selesai. Dan xt adalah akar persamaan yang dicari. Kalau belum ketemu, ya kita kembali ke langkah ketiga. Kita lihat saja contoh. Hitung salah satu akar persamaan ini. Fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Caranya kita masukkan sebarang nilai, misalnya x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Jadi pemisalan ini bisa nilai berapapun. Kemudian kita hitung, untuk x sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka akan kita peroleh nilainya adalah min 4. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka nilainya adalah 3. Maka di dalam hal ini, kita harus menemukan dua buah titik di mana menghasilkan nilai fx tadi adalah satu negatif dan satu positif. Jadi kalau masih negatif semua, maka harus diulang lagi untuk mendapatkan nilai positif. Jadi di sini terlihat bahwa antara 1 dan 2 itu sudah negatif 4 dan 3. Berarti kan fx sama dengan 0 itu terletak di antara 1 dan 2. Mengingat bahwa fungsi itu kontinu, maka perubahan tanda dari x sama dengan 1 dan x2 akan memotong sumbu x itu paling tidak satu kali. Nah, titik potong antara sumbu x dan fungsi inilah yang merupakan akar-akar persamaan. Langkah selanjutnya adalah menghitung xt dengan rumus ini. Jadi kita hitung 1 plus 2 sama dengan 1,5. 1,5 kita masukkan ke dalam persamaan kembali, diperoleh min 1875. Nah, kita lihat ini negatif, maka nanti kita akan bandingkan dengan sebelumnya yang positif, yaitu 2. Berarti kita ambil antara 1,5 dan 2. Jadi harus ada perubahan tanda untuk 1,5 min 1,875 dan untuk x sama dengan 2 berarti positif 3. Kemudian kita hitung harga tengahnya lagi. Jadi 1,5 ditambah 2 dibagi 2, ketemu 1,75. Untuk 1,75 minus lagi. Nah, dengan demikian kita bisa selesaikan dan kita hitung dengan menggunakan Excel seperti pada tabel ini. Jadi demikian kita masukkan nilai 1 dan 2, kita cari harga fungsi tersebut pada 1 yaitu min 4, pada
2 itu 3. Berarti kan negatif dan positif. Di rata-rata 1,5. 1,5 dihitung nanti akan menghasilkan min 1,87500. Nah, kita lihat di sini tandanya harus berbeda. Di sini negatif, ini positif. Maka saya gunakan 2 dan 1,5. Maka pada baris kedua 1,5 dan 2. Kemudian harga tengahnya adalah 1,75. Demikian itu kita lakukan dengan catatan bahwa selalu harus negatif dan positif. Demikian kita lakukan sampai diperoleh nilai yang sudah sangat dekat. Jadi di sini terlihat sampai langkah ke-13 itu sudah cukup bagus. Demikian, ini adalah metode yang pertama, yaitu metode setengah interval. Kita akan lihat lagi contoh yang kedua. Kita gunakan fungsinya adalah fx sama dengan tangen x min 1. Penyelesaiannya, jadi di sini kita ambil antara nilai 1 dan 1,5. Dan harap diingat di sini dalam tangen ini itu kita nyatakan bukan dalam derajat tetapi dalam radian. Kita masukkan, nah ini nilainya untuk x sama dengan 1 itu negatif. Kemudian untuk 1,5 nilainya adalah positif. Maka bisa kita gunakan pemisalan tersebut. Jadi dengan catatan bahwa tanda harus berbeda. Jadi di sini antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 1,5 itu terdapat akar dari persamaan tersebut. Kemudian di rata-rata 1 per 1,5 bagi 2 diperoleh 1,25, dicari nilainya plus. Maka kita langkahkan lagi ini untuk harga tengahnya. Jadi diambil dengan melihat ini nanti juga diambil yang positif dan negatif. Dihitung lagi untuk 1,1125 diperoleh minus. Jadi ada perubahan tanda. Itu yang harus kita ketahui di dalam penyelesaian ini. Jadi kita ambil positif dan negatif. Maka gunakan 125 dan 1,125. Nah, langkah itu yang nanti akan menjadikan semakin kecil. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di dalam tabel di sini. Caranya seperti tadi, masukkan nilai 1 dan 1,5. Kemudian dilihat hasilnya negatif dan positif. Maka boleh digunakan di rata-rata. Hasilnya ini. Dilihat ini positif dan negatif, maka gunakan 1 dan 1,25. Demikian seterusnya sampai diperoleh nilai yang lebih kecil. Metode selanjutnya adalah metode interpolasi linier. Jadi pada metode setengah interval itu terdapat kekurangan karena langkahnya menjadi lebih panjang. Maka kemudian diperbaiki dengan metode interpolasi linier. Jadi dari interpolasi dua nilai dari fungsi yang memiliki tanda berlawanan. Jadi di sini tetap tandanya harus berlawanan. Jadi kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Jadi kita mengambil pada titik di sini dan titik di sini
nanti akan diperoleh ini. Maka kita gunakan perbandingan segitiga sebangun ini untuk nanti mendapatkan nilai dari akar persamaan, sehingga nanti nilainya akan menjadi lebih dekat ke X ini. Jadi misalkan di sini adalah X1, di sini adalah XI, di sini XI plus 1. Maka ini nilainya di sini adalah Fxi plus 1, kemudian di sini adalah nilai Fxi plus 1 min Fxi. Sedangkan ini adalah Xi plus 1 min X. Ini X. Demikian penjelasannya. Nanti kita akan memperoleh rumus. Kita cari suatu interval delta, nanti akan memiliki angka yang berlawanan. Nah, di sini memang rumusnya menjadi lebih panjang. Jadi kita gunakan perbandingan segitiga sebangun, maka kita peroleh bahwa X bintang sama dengan Xi plus 1 min Fxi plus 1 per Fxi plus 1 min Fxi, kemudian dikalikan dengan deltanya. Ini delta. Jadi kita cari nilai-nilai fungsi tersebut pada nilai awal dan nilai kedua, kemudian masukkan di sini. Demikian itu kita lakukan nanti sampai kita peroleh nilainya. Yang menjadi catatan adalah bahwa kedua nilai tersebut harus memiliki tanda yang berbeda. Sehingga nanti kita peroleh bahwa X bintang itu mendekati 0. Nah, kita lihat contoh yang sama, kita selesaikan dengan interpolasi. Kita juga ambil X sama dengan 1 dan 2. Nanti ketemu min negatif dan positif. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita peroleh 1,571428. Jadi kita memasukkan nilai ini. Ini adalah nilai kedua, ini nilai fungsi kedua, ini nilai fungsi kedua dikurangi nilai fungsi pertama, kalikan selisih antara titik 2 dan 1. Kemudian nilai tersebut kita bandingkan lagi dengan yang negatif. Hasilnya kemudian ini negatif. Karena negatif maka kita gunakan antara X ini dan X sama dengan 2. Demikian kita lakukan perhitungan tersebut. Maka terletak antara ini 1,705411 dan 2. Kita hitung lagi diperoleh. Jadi nanti ini langkahnya akan menjadi semakin kecil. Dan kita hitung dengan Excel. Ini terlihat dengan langkah yang lebih pendek, hasilnya akan semakin dekat. Metode yang ketiga adalah metode Newton-Raphson. Metode ini juga banyak digunakan untuk mencari akar-akar persamaan. Kalau kita lihat di dalam gambar, nanti suatu nilai perkiraan itu akan dapat dibuat sebuah garis singgung. Nah, garis singgung itu adalah turunan. Maka nanti kita akan mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, dengan demikian nanti misalkan kita ambil Xi. Xi kita potongkan pada fungsi, akan kita peroleh nilainya. Kemudian dibuat garis singgungnya. Akan diperoleh Xi plus 1. Potongkan lagi demikian. Ini maka titiknya akan semakin mendekati ke 0.
Jadi terlihat pada gambar, turunan pertama adalah ekuivalen dengan kemiringan garis singgung fungsi tersebut pada suatu titik. Kita cari fxi, f aksen x adalah fxi min 0, kemudian dibagi dengan xi min xi plus 1. Atau kita gunakan ini. Jadi untuk mencari nilai kedua itu kita gunakan nilai awal, kemudian dicari nilai fungsinya, dicari nilai fungsi turunan fungsinya. Nah, di sini terlihat bahwa kita hanya memasukkan satu nilai saja. Sekarang kita lihat contohnya. Sama persamaannya, penyelesaiannya, kita cari turunan pertamanya. Jadi dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0, kita cari turunannya. Turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 2x minus 3. Kemudian kita dengan menggunakan persamaan ini. Kita masukkan satu nilai saja, misalnya xi sama dengan 1. Maka masuk ke dalam fx dan f aksen x. Jadi untuk x sama dengan 1 kita peroleh nilai fx sama dengan 1 adalah min 4. Kemudian turunan pertamanya adalah 2. Saya masukkan ke dalam rumus, diperoleh nilai x2 adalah 3. Demikian kita hitung lagi. Ya, maaf, ini mestinya x sama dengan 3. Masukkan 3 diperoleh 24. Masukkan lagi turunannya untuk 3 adalah 30. Maka diperoleh 2,2. Nah, hasilnya kemudian kita hitung dengan Excel. Jadi kita akan mencari nilainya sembarang satu saja, kemudian dicari turunan nilai fungsinya dan nilai turunannya, maka akan diperoleh nilai kedua. Nilai kedua dicari fungsinya. Nilai kedua menjadi nilai awal, demikian seterusnya, maka akan diperoleh nilai yang semakin mendekati nilai dari akar persamaan. Demikian 3 metode yang diberikan untuk mencari akar-akar persamaan. Silahkan nanti dicoba. Untuk tugasnya harus diselesaikan dengan 3 metode yang ada, yaitu metode setengah interval, metode interpolasi linier, dan metode Newton-Raphson. Sampai di sini materi untuk kuliah setengah semester. Silahkan dipelajari dengan baik dan semoga nanti sukses di dalam ujian. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.